Selamat malam dan shalom untuk semua kita jemaat Tuhan, baik yang hadir di ruang gereja maupun engkau yang berada di rumahmu masing-masing pada malam hari ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh kita masuk di dalam kebaktian doa pada malam hari ini, kembali kita mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, engkau dan aku memerlukan Tuhan. Karena Dia yang memberikan damai sejahtera itu dalam setiap hidup kita. Dia yang sangat kita perlukan di dalam setiap keadaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat satu pujian, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu." Kami malam hari ini datang kepadamu, entahkah itu dengan suka duka kami, entahkah itu dengan keluhan kami, entahkah itu dengan kekhawatiran kami. Yang jelas malam hari ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu, kami seluruh anak-anak-Mu datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin memohon kepadamu, kami ingin berseru kepadamu, dan kami ingin dikuatkan pada malam hari ini ya Tuhan, melalui kebaktian doa. Sebab itu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada malam hari ini, entahkah kami yang berada di ruang gereja ini, entahkah kami yang berada di rumah kami masing-masing, Engkau hampiri kami, Engkau datangi kami, Engkau kuatkan kami. Karena setiap jam, setiap waktu, setiap keadaan Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Karena itu Tuhan, dari awal sampai berakhirnya kebaktian doa kami malam hari ini, kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian kami. Tuhan hadir di setiap doa kami. Tuhan hadir ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami memulai kebaktian doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita kembali mau menghampiri Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita berseru, berdoa kepadanya. Sebelum lebih jauh kita menaikkan seruan kita, syafaat kita kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang damai di hadapan Tuhan. Janganlah kau tinggalkan.
pujian ini. Mari jemaat Tuhan, kita malam hari ini bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas segala apapun yang engkau dan aku alami, atas segala apapun yang engkau dan aku terima di dalam kehidupan ini. Baik itu suka, baik itu duka, baik itu dalam kekurangan, baik dalam kelimpahan, kesehatan, sakit, penyakit, bahkan pelayanan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Segala apapun mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Allah yang hidup, pada malam hari ini Tuhan engkau melihat setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Kami begitu bersyukur atas segala apapun yang Tuhan percayakan, yang kami alami, yang kami terima dalam hidup kami. Kami masih bersyukur kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang berdoa kepada Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur masih ada umat Tuhan yang tetap setia juga datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa mendengarkan firman. Kami bersyukur masih ada suami, istri, anak-anak, sanak saudara yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur masih ada pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur berkat jasmani, berkat rohani terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur ketika kami lemah kami masih kuat. Ketika ada pencobaan kami dibebaskan dari pencobaan itu, kami dikuatkan dari pencobaan itu. Syukur kepada Engkau, terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mau berdoa. Tanggal 22 November tahun 2020 kita akan merayakan HUT Gereja GKI Pontianak, yaitu hari Minggu yang akan datang. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID seperti demikian, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sampai sejauh ini Tuhan masih memimpin, menyertai Gereja GKI Pontianak. Masih ada jemaat Tuhan yang setia. Sebab itu mari kita berdoa. Ada panitia yang terbentuk untuk merayakan HUT ini. Ada penata layanan yang dipercaya untuk melayani, dengan ucapan syukur melayani Tuhan di HUT gereja tahun ini. Kita bersyukur, kita berdoa jemaat Tuhan tetap setia kepada Tuhan, antusias untuk bersyukur bersama-sama di dalam merayakan HUT gereja. Dan kita berdoa supaya ibadah hari Minggu di dalam merayakan HUT gereja kita semua berjalan di dalam anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dimanapun engkau saat ini berada. Mari engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Sampai sejauh ini Tuhan, Engkau sudah melawat gerejamu GKI Pontianak. Engkau sudah memimpin hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalamnya. Engkau sudah memimpin jemaat Tuhan yang tetap setia di dalamnya Tuhan. Sebab itu tanggal 22 November yang akan datang, gerejamu akan merayakan HUT gereja. Tuhan terima kasih. Biarlah segala sesuatunya boleh dalam anugerah Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mempersiapkan ucapan syukur HUT gereja ini, Tuhan pimpin mereka supaya mereka boleh bekerja sama dengan baik. Penata layan yang dipercayakan untuk melayani pada tanggal 22 November nanti, Tuhan persiapan yang mereka sudah lakukan, Tuhan berkati mereka, pakai mereka satu persatu Tuhan, sehingga perayaan HUT Tuhan boleh berjalan dengan lancar oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Jemaatmu boleh antusias bersama-sama di sana bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar itu memimpin gereja ini. Semakin setialah mereka, semakin kuatlah mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Yesus, dengar doa setiap kami. Jangan
Sebab itu mari kita juga berdoa. Sampai hari ini pengerjaan untuk pembangunan gereja GKI Pontianak sedang berlangsung, terus menerus dilakukan. Sebab itu saudara, saya mengajak setiap umat Tuhan, tentu setiap kita rindu gedung gereja kita boleh berdiri tepat pada waktunya dengan kokoh oleh karena anugerah Tuhan. Tetapi pasti ada orang-orang yang terlibat di dalamnya memikirkan sedemikian untuk pembangunan ini. Kita berdoa untuk panitia pembangunan gereja GKI Pontianak, supaya mereka saling bergandeng tangan, mereka saling bekerja sama untuk pembangunan ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa tetap kita membutuhkan biaya yang besar untuk pembangunan ini. Tuhan menyediakan dengan caranya, melalui anak-anak Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui apapun dengan cara Tuhan, kita percaya Tuhan menyediakan itu untuk pembangunan gereja kita. Bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam pengerjaan, para tukang, saudara, dalam pembangunan itu tidak mudah. Ada resiko yang akan mereka ambil. Oleh sebab itu siapapun mereka, kita tidak kenal siapa mereka. Tapi malam hari ini doakan mereka yang berjelih lelah untuk bisa mendirikan gereja ini dengan kokoh dan baik dan layak untuk di mana anak-anak Tuhan beribadah di dalamnya. Mari saudara, kita kembali berseru kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur juga kepadamu Tuhan. Seruan anak-anak Tuhan, jemaat-mu di tempat ini sudah terdengar di telingamu, dan engkau sudah menjawabnya. Bagaimana gedung gereja sudah berdiri, sudah dibangun, sudah dikerjakan hari lepas hari. Tuhan, kami terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam kepanitiaan pembangunan. Tuhan, siapapun mereka, pakai mereka untuk memikirkan bagaimana cara pembangunan ini untuk lebih baik ya Tuhan. Panitia boleh bekerja sama, boleh bergandengan tangan, boleh memiliki satu visi dan misi yang sama, supaya gedung gereja ini berdiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, membutuhkan biaya yang besar untuk sampai selesai pembangunan ini. Sebab itu Tuhan, dengan caramu di berbagai sumber, tentu sesuai kehendak-Mu pun Engkau mencukupinya ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, orang-orang yang dipercayakan sebagai tukang di dalam membangun gereja ini, Tuhan, Engkau memelihara mereka. Tuhan, Engkau melawat mereka, supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika mereka bekerja setiap harinya. Tuhan, siapapun mereka, kami tidak mengenal mereka, tapi Tuhan pakai mereka. Tangan-tangan mereka Tuhan pakai mengerjakan rumah-Mu, bait-Mu. Sebab itu Tuhan, pertolongan-Mu pun ada kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, yang terus campur tangan di dalam pembangunan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Saudara, kita juga mau berdoa. Kami sebagai hamba Tuhan tidak tahu apa yang jemaat Tuhan alami di luar sana. Karena beberapa waktu kemungkinan besar kita jarang sekali berjumpa. Mungkin ada batasan-batasan tersendiri di dalam keadaan seperti demikian. Sebab itu saudara, mari kita berdoa untuk iman jemaat Tuhan GKI Pontianak tetap teguh di dalam Tuhan. Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa yang tidak mengenakan, tetapi tetaplah iman kita kuat. Tetaplah iman jemaat Tuhan kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk iman setiap anak-anak Tuhan di gereja ini untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, seluruh kami datang kepadamu, umat-Mu datang kepadamu malam hari ini. Mungkin ada di antara kami yang mulai lemah, mulai goyah iman kami. Karena mungkin kami mengalami kekeringan. Kami sudah jarang untuk datang ke gereja bersekutu bersama. Ada banyak kegiatan-kegiatan gereja yang di-off-kan oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan, tidak menutup kemungkinan kami lemah iman kami. Kami sudah mulai malas untuk berdoa kepada Tuhan.
Tapi malam hari ini Tuhan kami berseru kepadamu, teguhkan iman kami, kuatkan iman jemaat-Mu. Dalam keadaan susah pun tetaplah kami itu kuat di dalam Engkau. Tetaplah umat-Mu terus mencari Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang ada menghampiri, mendatangi, hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami sesama manusia mungkin terbatas untuk mengunjungi mereka, tapi Allah yang hidup itu, bangkitkan semangat mereka kembali satu persatu. Jangan biarkan mereka goyah, jangan biarkan mereka jatuh tergeletak dan bahkan mungkin meninggalkan imannya. Jangan biarkan Tuhan, tetaplah mereka bertumbuh di dalam Engkau. Dengan cara-Mu Tuhan, mereka tetap melibatkan Engkau di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, hampir dari bulan Maret sampai saat ini, kondisi gereja-gereja tidak seperti biasanya. Ini sudah memasuki bulan November. Harusnya gereja sudah mulai persiapan untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi sudah tidak seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalu. Tidak seperti dulu kita mempersiapkan Natal. Sebab itu saudara, mari kita terus berdoa untuk semua orang percaya dan bahkan semua gereja-gereja di dalam menyambut Natal ini, di tengah-tengah COVID ini saudara. Kita berdoa supaya mungkin ada persiapan, tetapi semua itu tetap di dalam anugerah Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan tetap taat kepada peraturan pemerintah, ikut protokol pemerintah yang ada, supaya kita tetap menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah yang tidak memungkinkan ini. Mari saudara kita berdoa untuk orang-orang percaya, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Sekalipun di dalam kesederhanaan, tapi tetap mempersiapkan untuk merayakan Natal. Mari kita tundukkan kepala dan kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang hidup, kami datang kepadamu. Tuhan, karena anugerah-Mu lah Tuhan, gereja-Mu masih ada sampai hari ini. Anak-anak Tuhan masih ada sampai hari ini. Sebab itu Tuhan, sebentar lagi setiap umat Kristiani, setiap orang percaya, setiap gereja akan menyambut hari Natal, yaitu hari kelahiran Sang Juru Selamat yang setiap tahun harus kami rayakan Tuhan. Tetapi pada tahun ini kami akan merayakannya di dalam kesederhanaan, karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Tapi Tuhan, kami terus berdoa untuk orang-orang percaya dimanapun mereka berada, gereja-gereja Tuhan di kota besar, kota kecil, bahkan pedalaman sekalipun Tuhan. Tolong Tuhan, dalam anugerah-Mu mereka tetap boleh merayakan Natal dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan tetap taat di dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, supaya gereja Tuhan, orang percaya tetap terus menjadi berkat sekalipun itu tidak memungkinkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat-Mu, gereja-gereja-Mu selalu dalam anugerah Tuhan, sehingga perayaan Natal tahun ini boleh jadi semua karena kehendak Tuhan, karena anugerah Tuhan, supaya melalui perayaan ini pun walaupun dalam kesederhanaan gereja-gereja boleh melakukannya. Disitulah iman anak-anak-Mu Tuhan semakin bertumbuh, semakin percaya bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami semua sudah berseru kepada Tuhan. Kami sudah datang kepada Tuhan dan kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap seruan kami. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, apapun pergumulan mereka, apapun tantangan hidup mereka, dalam suka duka mereka, Tuhan sekali lagi Engkau hampiri mereka, Engkau kuatkan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman. Kita angkat pujian ini kembali. Janganlah kau tinggalkanku, di hadapan tahta Tuhan ku bersamamu. Di hadapan tahta Tuhan ku bersamamu.
Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Kuatkan kami, buka hati kami, buka telinga kami. Buat kami menjadi orang-orang yang rendah hati untuk mau menerima suara-Mu, untuk mau menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus yang hidup, kami semua sudah berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Selamat malam untuk semua kita yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Saudara, hari ini saya dipercayakan untuk melayani firman Tuhan di GKY Pontianak. Seingat saya, ini kali pertama saya membawakan firman di GKY Pontianak melalui kebaktian doa seperti itu. Pernah saya dijadwalkan di kebaktian umum, tetapi karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan, akhirnya tidak jadi. Nah, kali ini jadi ya. Kita mau belajar malam hari ini dengan satu tema, tetap bertahan. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti demikian. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia itu ya, lebih menyukai kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, yang bebas, yang namanya dari penderitaan. Manusia bahkan ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami kesusahan di dalam hidupnya, dia ingin sekali bebas dari penderitaan itu. Cepat-cepatlah kiranya berlalu pencobaan ini. Rasanya saya sudah tidak tahan. Cepat-cepatlah kiranya berlalu COVID-19. Aku sudah mumet karena anak-anak, ya. Mumet karena saudara, kami hamba Tuhan dibilang enak iya juga, enggak enak juga iya. Pelayanan online itu ternyata saya lebih suka langsung tatap muka pelayanannya daripada online begitu. Rasanya cepat saja berlalu begitu kan. Itu cenderung kita manusia, tidak mau berlama-lama penderitaan itu. Cepat saja berlalu. Berlalulah COVID-19 ini supaya aku tidak susah membimbing anak-anakku. Dampingi dia belajar, ya kan, kerjakan PR setiap hari harus ada dan harus dikerjakan. Masih banyak lagi yang lainnya. Intinya kita cepat sekali semua kesusahan itu berlalu. Itu keinginan kita, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akan tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Saudara perhatikan di ayat yang ke-10, Paulus di sana menyatakan bahwa aku sabar menanggung semuanya itu. Maksudnya apa? Aku sabar menanggung penderitaan. Aku sabar menanggung masalah yang kualami. Itu seruan Paulus. Dia sabar menanggung penderitaan, yaitu di dalam pelayanannya memberitakan Injil Kristus. Sekalipun Paulus diperlakukan seperti seorang penjahat. Itu jelas di ayat yang ke-9 yang berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, dan bahkan dia dibelenggu seperti seorang penjahat. Saudara, tidak demikian dengan Paulus. Dia katakan aku sabar menanggung penderitaan ini. Saudara, sekalipun di dalam pelayanannya Paulus tidak lepas yang namanya dari penderitaan, tapi Paulus tetap bertahan untuk memberitakan Injil itu, saudara. Memang benar penderitaannya tidak sama dengan kita. Tetapi adakah saudara dan saya menanggung penderitaan seperti Paulus? Paulus pernah dipenjara, padahal dia orang yang baik. Karena pas dia di penjara itu dia sudah menjadi anak Tuhan.
Dan dia bukan perampok pada waktu itu. Dia bukan pembunuh lagi pada waktu itu. Tapi dia seorang pemberita Injil, saudara. Tapi bahkan di dalam memberitakan Injil itulah, maka dia dipenjara, maka dia dibelenggu. Tapi dia masih berani mengatakan, aku tetap sabar menanggung semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus padahal yang disampaikan oleh Paulus. Sebab itu saudara, dia mampu bertahan. Dia tetap berkarya di dalam hidupnya. Dia tetap menjadi seorang pemberita Injil yang setia sekalipun di dalam penderitaan itu. Paulus tetap jadi saksi sekalipun dia dibelenggu di dalam sebuah penjara. Di dalam ruangan penjara yang sangat-sangat tidak mengenakan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi sebenarnya. Dia tidak bisa berkhotbah di mimbar seperti saya malam hari ini. Tetapi dia katakan, dia akan tetap berkarya. Dia akan tetap bertahan di dalam pemberitaan Injil itu. Saudara, tentu pasti ada alasannya. Kenapa sih Paulus tetap bertahan di dalam penderitaan itu? Kenapa sih Paulus di dalam kesusahan pun dia akan tetap berjuang bahwa Injil yang hidup itu, Injil Kristus itu harus tetap diberitakan. Kenapa sih di dalam keadaan yang tidak mengenakan sekalipun dia alami, Paulus tetap bertahan untuk tetap menjadi berkat? Pasti ada alasannya, saudara. Pasti ada alasannya. Coba kita perhatikan. Alasan yang pertama itu ada di ayat yang ke-9, saudara. Ayat yang ke-9 di sana dia katakan bahwa karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara, alasan yang pertama mengapa Paulus tetap bertahan dalam pemberitaan Injil sekalipun itu tidak memungkinkan. Kenapa Rasul Paulus tetap berjuang untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya, untuk tetap memberkati orang-orang melihat kehidupannya? Karena firman Allah tidak terbelenggu sekalipun Paulus dibelenggu. Saudara, anak-anak Tuhan boleh menderita. Dan itu sangat terbukti. Paulus menderita tetapi Injil itu bahkan sampai hari ini, saudara. Injil itu sampai detik ini masih hidup. Injil itu sampai detik ini sanggup mengubahkan setiap orang yang mendengarnya. Termasuk saudara dan saya yang ada pada malam hari ini. Aku boleh tersiksa, aku boleh diikat, aku boleh dipenjarakan, aku boleh dihina. Tapi firman Allah tidak akan terhina. Firman Allah, Injil Kristus yang hidup itu tidak akan terbelenggu. Dia akan memberkati semua orang. Apa yang sudah saya beritakan, saya percaya itu memberkati semua orang, menguatkan semua orang. Saudara, itu yang pertama mengapa Rasul Paulus tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, di tengah situasi yang dikatakan dia mengalami penderitaan. Seharusnya saudara demikian juga dengan kita. Keadaan saat ini rasanya tidak memungkinkan untuk engkau menjadi berkat. Kita yang sekolah minggu susah untuk memberitakan Injil kepada anak-anak. Kita yang bagian remaja pemuda semua di-off-kan hanya melalui online saja. Rasanya susah sekali untuk memberitakan Injil itu, saudara. Rasanya susah, kita mau besuk kepada jemaat kita ditolak. Walaupun secara lembut tapi itu tetap penolakan. Rasanya susah betul untuk memberitakan Injil itu, menguatkan sesama kita. Tetapi adakah gereja langsung stop melayani? Buktinya GKY Pontianak, GKY Siantar dan GKY lainnya, saudara, tetap berjuang. Injil harus tetap diberitakan. COVID-19 boleh membelenggu setiap anak-anak Tuhan untuk bergerak, membatasi kita untuk bergerak. Tapi Injil Kristus harus tetap sampai kepada setiap orang. Harus tetap menguatkan setiap orang dimanapun engkau dan aku berada, siapapun dia. Itu yang harusnya kita lakukan. Dengan cara apapun lakukan itu. Dan saya melihat itu di gereja-gereja lain semuanya pun demikian. Berjuang, Injil harus diberitakan.
Itu yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan untuk engkau dan aku tidak menjadi berkat. Tidak ada alasan untuk kita di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini, lalu kita membatasi diri sedemikian, lalu kemudian kita pun tidak baca Alkitab, tidak berdoa lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena banyak hal, pekerjaanku jadi semakin banyak. Aku harus bimbing anak-anak, aku harus ini dan itu. Melupakan hal-hal rohani. Tidak demikian, saya percaya tidak demikian umat Tuhan di tempat ini. Amin. Injil Kristus yang disampaikan Paulus, dia punya keyakinan itu akan berkarya dalam kehidupan setiap orang yang telah mendengarnya. Itu yang membuat dia tetap bertahan, dia tetap teguh, dia tetap kuat. Dia percaya Injil itu bekerja untuk setiap orang. Dia sangat yakin terus menerus Injil yang hidup itu berkarya di dalam setiap orang yang mendengarnya. Injil Kristus itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Menjadi berkat, tidak ada hal yang bisa membatasinya. Berjuang, terus percaya, terus bertahan bahwa kita tetap juga menjadi berkat. Lalu kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang kedua kenapa Paulus tetap bertahan sekalipun di tengah-tengah penderitaan, dia ditolak, dia tidak disenangi, dia dipenjara. Kenapa ya dia terus bertahan? Kenapa dia tetap bertahan? Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-10 ditulis di sana, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara yang dikasihi, adanya orang-orang pilihan yang akan menerima keselamatan dari pemberitaan Paulus di dalam Injil kebenaran itu. Paulus tetap bertahan sekalipun susah hidupnya, sekalipun di dalam penderitaan, sekalipun di dalam penolakan, sekalipun di dalam belenggu. Saudara, sekalipun dia dibelenggu, dia tetap bertahan untuk memberitakan Injil itu. Karena Paulus tahu orang-orang yang sudah ditetapkan Allah, orang-orang yang sudah dipilih Allah, dia adalah orang yang sudah menerima Injil itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Aku boleh dibelenggu, tapi aku harus tetap memberitakan Injil ini. Dan Injil yang sudah didengar oleh orang-orang yang sudah ditetapkan Allah itu, Injil itu yang menyelamatkan. Dan tidak hanya orang itu, maka orang itu pun akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil itu kepada setiap orang yang dia jumpai. Dan mereka mendapatkan keselamatan. Saudara yang dikasihi, semangat yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, sehingga membuat Paulus tetap bertahan di dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk dia bertahan, saudara. Karena dia percaya orang-orang yang sudah menerima Injil itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Dia sangat percaya itu, bahwa pemberitaan Injil yang dia sampaikan itu tidak akan sia-sia, saudara. Jadi apapun yang engkau beritakan, kalau itu firman Allah, kalau itu cerita tentang keselamatan yang dari Kristus, saudara, itu tidak akan sia-sia. Itu yang harusnya membuat kita bertahan, sekalipun keadaan ini tidak memungkinkan untuk engkau dan aku menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Rasanya susah betul, kegiatan-kegiatan rohani banyak sekali di-off-kan, saudara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Injil yang sudah diberitakan, Injil yang sudah didengar itu adalah Injil yang hidup. Firman yang hidup yang memberikan keselamatan. Itu menjadi sukacita yang sangat besar yang membuat Paulus pada waktu itu bertahan di dalam pelayanannya, sekalipun itu tidak memungkinkan. Setiap orang yang menerima Injil Kristus, dia mendapatkan keselamatan yang kekal. Tentunya semua itu datangnya dari Tuhan. Dari Injil Kristus
yang mampu mengubah setiap kehidupan. Saudara, jika Injil itu begitu berharga, begitu sangat luar biasa, begitu pentinglah Injil itu dibandingkan penderitaanmu. Begitu pentinglah Injil keselamatan itu dibanding permasalahanmu, dibanding pergumulanmu yang ada pada saat ini. Begitu pentinglah Injil itu, saudara, yang harus kita hidupi. Jadi tidak ada alasan untuk engkau dan aku itu tidak menjadi berkat sekalipun di dalam kesusahan. Tidak ada alasan di antara kita untuk kita tidak menghidupi firman itu sekalipun itu di tengah-tengah kesusahan. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan, untuk kita pun tidak menjadi berkat buat orang lain, bisa menguatkan orang lain. Tidak ada alasan lagi. Karena Injil itu sangat penting dibandingkan permasalahan hidupmu. Injil itu sangat besar kuasanya dibandingkan COVID-19 yang melanda seluruh dunia sampai hari ini. Injil itu lebih penting. Hidup menjadi berkat, tetap menjadi berkat, tetap bertahan di dalam iman, itu lebih penting daripada pergumulan yang besar yang dialami oleh dunia sampai detik ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak bertahan. Injil itu harus disampaikan. Hidup ini harus tetap menjadi berkat. Hidupmu dan hidupku dibaca oleh semua orang. Sebab itu tetaplah bertahan di dalam hidup kita yang menghidupi kebenaran Injil itu. Sebab itu tetaplah menjadi berkat bagi sesama kita, sekalipun dalam keadaan seperti sekarang ini. Tetaplah suami menjadi berkat untuk istri. Istri tetap menjadi berkat sekalipun itu tidak mudah untuk suami. Orang tua tetap bisa menjadi berkat untuk anak-anaknya. Anak-anak tetap menjadi berkat untuk orang tuanya. Dan kemudian kita keluar, kita tetap menjadi berkat kepada masyarakat, kepada sesama jemaat Tuhan. Sekalipun hari-hari ini tidak memungkinkan untuk kita menjadi berkat, tapi kita harus tetap bertahan untuk menjadi berkat. Karena Injil sudah ada di dalam diri kita, maka Injil itu pun diberitakan. Mungkin tidak ngomong seperti saya, tapi orang melihat di dalam keadaan seperti ini pun ternyata anak Tuhan tetap kuat. Di dalam keadaan seperti ini pun mereka tetap setia kepada Tuhannya. Mereka tetap punya hati untuk menolong sesamanya. Banyak hal yang bisa orang lihat yang kita lakukan, karena Injil itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tetap bertahan sekalipun di dalam penderitaan. Itu yang Paulus lakukan di dalam pelayanannya, memberitakan Injil selama dia dipercayakan melayani pada waktu itu. Seharusnya pun setiap kita mengikuti jejak sang rasul ini, jejak seorang anak Tuhan yang begitu setia, karena dia percaya apa yang dia beritakan, apa yang dia sampaikan, semua itu tidak akan sia-sia. Yang saya tahu, saya bertahan memberitakan Injil. Yang saya tahu, saya percaya setiap Injil yang sudah didengar itu orang lain diselamatkan di dalamnya. Yang saya tahu, saya hidup harus menjadi berkat. Harusnya kita pun demikian sebagai jemaat Tuhan. Kita sama-sama berjuang untuk tetap bertahan di dalam setiap kesulitan hidup, di dalam setiap penderitaan hidup, sebesar apapun pergumulan kita. Karena tidak ada manusia satu orang pun yang tidak punya masalah dalam hidup ini. Tetapi percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar melalui caranya menguatkan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, tidak ada yang mustahil yang bisa Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau akan membuat setiap umat-Mu bertahan di dalam kesulitan hidup, bertahan di dalam iman, bertahan untuk terus menjadi berkat di dalam kehidupan mereka, bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Di
Di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan untuk kami lalui. Mungkin kami bertambah pekerjaan kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, karena harus membimbing anak-anak. Mungkin ada di antara kami yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah situasi seperti ini. Atau mungkin di tengah-tengah situasi seperti ini ada keluarga yang mungkin sudah hampir saja tidak bisa diperbaiki. Baik itu suami istri, orang tua dengan anak. Karena banyak sekali masalah demi masalah yang timbul di dalam keluarga. Mungkin ada anak-anak Tuhan di dalam keadaan seperti ini mengalami sakit penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Tuhan, kami percaya Engkau memampukan setiap kami untuk bertahan di dalam Engkau, bertahan di dalam penderitaan itu, bertahan untuk tetap memandang kepada Tuhan, bertahan untuk tetap berseru kepada Tuhan, bertahan untuk tetap menjadi berkat di dalam Engkau, bertahan untuk menjadi surat-surat Kristus yang hidup di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat percaya kekuatan yang ada dalam diri kami itu kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sebab itu jangan biarkan anak-anak Tuhan meninggalkan Engkau. Jangan biarkan iman anak-anak Tuhan lemah saat ini. Tetap kuatkan kami Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Engkau setiap waktu, setiap detik, dalam kesusahan kami, dalam kesukaan kami, dalam kelimpahan kami, dalam kekurangan kami, dalam kesehatan kami, dalam sakit penyakit kami. Tuhan, malam hari ini kami umat-Mu betul-betul membutuhkan Engkau, supaya kami tetap bertahan setia sampai akhir bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini seruan kami pada malam hari ini. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian doa malam hari ini. Kami percaya Allah Tritunggal itu memberkati setiap kami, baik umat-Mu yang hadir di ruang gereja maupun kepada umat-Mu yang ada mengikuti kebaktian doa hari ini di rumah mereka masing-masing. Berkat-Mu tercurah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri kebaktian malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami mengakhiri kebaktian ini. Haleluya, amin. Kebaktian doa selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.